Part 3 membela pembantu. Katanya pulang kerja mau bawa babysitter buat si kembar. Mana bang? Bang Ronald baru saja pulang kerja. Aku sudah menghadangnya di depan pintu garasi. Aku menagih janji kepadanya. Belum dapat sayang, hari ini abang gak sempat cari, karena banyak kerjaan yang harus dipantau di lapangan, sahutnya. Di lapangan mana? Lapangan mal. Sindirku sambil meliriknya tajam. Bang Ronald tak menggubrisku, dan langsung duduk di ruang keluarga. Aku membuntuti dan ikut duduk tak jauh darinya. Bang Ronald memanggil pembantu. Sri, buatin kopi susu? Ya, pinta Bang Ronald pada Sri. Tak berselang lama, Sri datang dengan membawa 1 gelas kopi susu. Ini bang, kopi susunya, ucap Sri sambil tersenyum melirik Bang Ronald. Seketika mataku membulat melihat tatapan mereka berdua dan cara Sri menyebut suamiku. Bang. Kok sekarang manggilnya bang, biasanya pak. Nggak sopan banget kamu. Manggil aku bu sampai sekarang. Kok manggil suamiku jadi abang? Maksudnya apa? Seletukku pada Sri. Dinda, buat apa mempermasalahin panggilan orang? Mau pak mau bang sama aja. Nggak perlu dibesar-besarin. Oh ya, makasih ya Sri kopi susunya. Enak banget. Ucap Bang Ronald kembali menatap Sri. Sri tampak tersenyum dan mengangguk sambil terus menatap sayu Bang Ronald. Jantungku rasanya berhenti berdenyut melihat pembelaan Bang Ronald pada Sri. Ini tadi di jalan beli martabak 2, satunya bawa aja ke kamarmu, Sri. Buat cemilan, Bang Ronald menyodorkan 1 kotak martabak kepada Sri. Sri langsung menerimanya. Makasih ya, Bang. Aku suka banget sama martabak, ucap Sri, sambil membalikkan badannya dan berjalan ke belakang. Bang Ronald tampak memandangi Sri dari belakang. Sri memang serba besar, dada dan bokong sama-sama besar. Makanya suamiku sampai tak berkedip melihat bodi Sri. Sangat membuatku kesal, rasanya ingin menendang Sri dari rumah ini. Tumben juga abang beli martabak, padahal abang gak suka. Aku gak suka, ayah juga gak suka. Mungkin yang suka cuma Sri, pungkasku. Siapa bilang abang gak suka? Sekarang abang suka martabak. Makanya beli 2, lihat nih abang makan martabak, enak kok. Cobain aja sayang, Bang Ronald terlihat lahap menikmati martabak. Aku ingat pas pacaran pernah tanya, makanan yang gak abang suka, salah satunya martabak. Kok bisa jadi suka? Aku masih ingatlah bang, sama ucapan abang itu. Aku belum pikun, cecarku. Banyak aturan banget Dinda ini, cara manggil orang diatur, makanan diatur. Akhir-akhir ini kamu kelihatan aneh. Jangan-jangan babi blues, ya? Ucap Bang Ronald. Aku semakin kesal mendengar ucapannya, namun sebisa mungkin menahan emosi. Bisa jadi baby blues karena jatah bulanan kurang bang, kasih dulu Dinda ini hadiah sebagai tanda terima kasih abang. Karena udah berjuang melahirkan anak kembar, aku mulai mengalihkan pembicaraan dan merayu Bang Ronald, kemudian melingkarkan tangan kiriku di pinggangnya. Dinda, pengennya dikasih hadiah apa? HP baru atau perhiasan? Nih, balasnya sambil membalas merangkulku. Masak hadiah kayak begitu? Itu mah hadiah kalau pacaran. Kalau udah nikah, apalagi dalam rangka tanda terima kasih udah jadi istri yang baik, udah melahirkan 2 anak sekaligus, yang resikonya besar begitu. Hadiahnya ya yang besar juga dong sayang, imbuhku, sambil menyenderkan kepalaku di pundak Bang Ronald. Aku pura-pura romantis, padahal dalam hatiku berlawanan, rasa dalam hati penuh amarah dan dendam. Iya sebutin aja maunya apa, nanti abang usahain, ucapnya. Dinda minta, buatin villa yang besar lumayan buat investasi, harganya pasti naik terus, beliin mobil warna gold, beliin logam mulia 50 kilo buat investasi semua atas nama Dinda ya, bang. Kan sebagai hadiah udah sayang sama abang udah ngelahirin anak abang. Resikonya nggak sebanding dengan harta benda abang seluruhnya. Bahkan,
Aku merayu sambil terus mencium pipinya. Agar ia tak curiga. Oh, abang akan beliin mobil besok, logam mulia juga. Rumah villa dalam minggu ini abang beliin, balasnya menyanggupi. Terus bang, kalau bisa gaji abang bulanannya 50% Dinda aja yang simpan, aku iri sama teman-temanku yang gaji bulanan suaminya dipegang semua sama istri. Dinda selama ini cuma dijatah 5 juta rupiah sama abang. Sedangkan penghasilan abang paling rendah 30 juta rupiah sampai 70 juta rupiah tergantung kontrak. Sekarang usahain 20 juta rupiah Dinda yang pegang tiap bulannya. Sisanya abang pegang buat kebutuhan kita dan bayar ini itu, ucapku. Bang Ronald tampak berpikir sejenak sebelum memutuskan. Ya udah. Setiap bulan abang transfer 20 juta rupiah buat disimpan ya Dinda. Buat tabungan anak kita, karena istri abang orangnya baik. Pengertian dan sabar seperti ini, jadi abang gak akan pelit sama Dinda. Apapun mau Dinda abang penuhin. Ucap Bang Ronald sambil mendaratkan kecupan di pipiku. Makasih abang yang baik, ganteng dan setia seketika aku mau muntah oh ya. Yakin nih semua mau Dinda akan abang penuhin? Aku bertanya sambil meliriknya. Iya dong Dinda sayang. Abang usahain penuhin mau istri abang ini, balasnya tersenyum. Ya udah kalau begitu, Dinda mau ganti pembantu ya? Bang. Soalnya suka kesal, Sri kerjanya lelet dan suka terbengkalai, masak nasi aja sampai lupa, masakannya juga nggak enak. Kita cari pembantu yang tua aja pengalamannya pasti udah banyak, ucapku sengaja menjebaknya. Seketika, wajah Bang Ronald berubah memerah. Janganlah Dinda, susah cari pembantu zaman sekarang, biarin Sri kerja di sini, sabar aja nanti lama-lama kalau sering diajarain dia, pasti ngerti kok, ujarnya. Katanya mau penuhin semua mau Dinda. Ya udah, Dinda, pengen rumah ini dipasang CCTV ya Bang. Zaman sekarang kan banyak tindak kriminal perampokan, penculikan, apalagi kita punya anak bayi. Cepat pasang CCTV, ya, pintaku. Kan rumah ini udah ada CCTV, cukup di luar aja yang dipasang. Udah abang letakin di teras samping, depan rumah, belakang rumah, itu udah cukup aman. Di dalam rumah nggak perlu dipasang CCTV, nggak usah minta yang aneh-aneh lah. Kalau minta duit abang kasih, ujarnya. Ya udah, tapi Dinda minta besok bawain babysitter pokoknya, capek Dinda ngurus anak kembar sendirian, atau abang aja yang urus, Dindanya biar tidur di kamar dekat ruang keluarga. Abang yang begadang, jagain si kembar, ya, ucapku. Ya udah habis maghrib, abang cariin babysitter, abang mandi dulu, balasnya. Setelah puas mengobrol dengan suamiku, aku ke dapur menyuruh Sri memasak untuk makan malam. Aku memanggil Sri dari dapur. Sri, masak ayam woku, perkedel, sama tumis brokoli. Ya, perintahku. Iya. Terdengar suara pelan, Sri menyahut dari dalam kamarnya. Sri tampak keluar dari kamar. Aku heran melihat ia menutup rambutnya dengan handuk. Rambutnya tampak masih basah dan lengket. Aku penasaran dan langsung bertanya kepadanya. Rambutmu kenapa itu? Tanyaku heran. Diwarnain, Bu. Ucapnya santai. Hah? Udah kayak apa aja pembantu pakai ngewarnain rambut? Kamu mau jadi biduan apa jadi pembantu sih di rumah ini? Udah pakai make up tebel-tebel pula. Aku yang bosmu aja tampil natural. Kamu pembantuku malah lebih-lebih dandanannya. Mulai sekarang jangan berlebihan penampilannya, tampil alami dan rambut jangan dicat. Kalau nggak bisa diatur, kamu keluar dari rumah ini, nggak usah kerja di sini, bentakku geram. Hak asasi manusia, Bu, sejak kapan dandan dilarang, ngewarnai rambut dilarang? Bilang aja ibu iri sama aku, ibu takut kalah cantik sama aku, kan? Balas Sri. Aku sangat kaget mendengar jawaban Sri yang mulai berani melawan majikannya. Rasanya ingin aku jambak rambutnya. Sadar diri, kamu ini pembantu, mau dandananmu sebagus apa tetap aja kamu anak buahku di sini.
Mana mungkin aku iri sama kamu, dari segi pendidikan kita berdua, segi wajah dan harga diri aja. Kamu jauh di bawahku. Tunggu aja, aku akan pecat kamu secepatnya. Aku menunjuk-nunjuk wajah Sri dan mengancamnya. Gak apa-apa aku anak buahmu. Tapi aku banyak yang suka, aku lebih beruntung daripada ibu. Percuma cantik, tapi gak bisa meluluhkan hati laki-laki. Aku bisa membuat laki-laki tunduk dan nyaman selama berada di dekatku. Beda denganmu, Bu Dinda yang ngebosenin dan pasti bakal dilepeh secepatnya. Ucapnya sinis. Mendengar ucapan Sri, aku tak mampu lagi menahan emosi. Secara refleks aku menampar kuat pipi Sri. Plak! Sri berteriak dan langsung menutupi pipinya. Aku melihat telapak tanganku yang memerah, begitu pula pipi, Sri pun ikut memerah. Berani nampar aku? Tunggu aja, bakal aku aduin sama Bang Ronald. Siap-siap ibu dimarahi, ancam Sri. Aku kembali geram mendengar ancamannya. Ku tarik handuk, Sri yang menempel di kepalanya, dan secepat kilat menjambak rambutnya kuat-kuat. Secara bersamaan, Bang Ronald melihat dan melerai kami. Seketika, Sri tampak akting menangis terseduh dan memohon perlindungan suamiku. Kenapa pada ribut? Dinda, kenapa kamu jambak rambut? Sri, siapa yang ngajarin kamu berbuat brutal begitu? Bentak Bang Ronald. Aku belum puas menyakiti Sri. Tapi Sri sudah berlindung di belakang badan Bang Ronald. Bahkan dia berani menempelkan wajahnya di punggung suamiku. Bang, tolong aku. Aku disiksa sama Ibu Dinda. Aku ditampar dijambak sakit banget rasanya. Bang, cuma gara-gara aku dandan mewarnai rambut, Bu Dinda sampai hati nyiksa aku. Ucap Sri sambil terisak. Bang Ronald terlihat mengusap pundak Sri. Melihat Bang Ronald yang membela Sri dan begitu perhatiannya, membuatku syok. Rasanya ingin pingsan di tempat dan ingin memaki mereka. Namun seketika suaraku hilang, tak bisa berkata apa-apa lagi karena terlalu syok melihat mereka berdua sedekat itu. Meski aku tak mengeluarkan air mata setetes pun, namun tak kupungkiri hatiku begitu sakit. Dinda, jangan kamu ulangi lagi menyakiti orang lain. Tadi abang udah bilang jangan suka mengatur-atur hal-hal sepele begini. Cara memanggil diatur, makan martabat diatur, orang dandan pakai cat rambut itu hak mereka. Jangan kamu campuri urusan orang lain. Mending kamu fokus rawat anak kita. Biar Sri rawat aku. Maksudnya, rawat keluarga kita semua, ngebantuin beres-beres masak dan lainnya. Harusnya kamu berterima kasih dengan Sri. Adanya dia di sini, banyak ngebantu keluarga kita. Abang juga jadi merasa terbantu, ada yang sigap masakin setiap hari. Abang senang ada Sri di sini, ucap Bang Ronald padaku. Aku mengatur nafas dan menjawab ucapan suamiku. Mungkin yang seneng, Sri ada di sini cuma abang. Aku perhatiin abang, senang lihat body montok Sri, matanya nggak berkedip setiap Sri jalan di depan abang. Nggak ada bagusnya, Sri selama kerja di sini, masaknya nggak enak, pemalas, lelet, melawan kalau diomongin. Tapi abang muji-muji dia. Abang cuma lihat bodinya. Padahal, Sri itu pantasnya sama Mang Narno. Nggak usah ngebelah, Sri terus bang. Aku udah berjuang lahirin anakmu, balasannya begini ya. Lebih ngebelah pembantu daripada istri. Aku mulai tak bisa menahan untuk tidak emosi. Sayang, abang nggak ngebela Sri. Abang cuma nasehatin Dinda untuk nggak melakukan kekerasan. Kalau Sri salah, omongin aja baik-baik. Ingat nggak ada yang ngalahin kecantikan dan keseksian Dinda. Buktinya, abang sampai bisa dapat anak kembar begitu, karena kamu begitu hebat Dinda istri abang yang hebat. Abang bersyukur punya istri cantik seperti Dinda. Udah nggak usah dibesar-besarin lagi. Yuk kita ke kamar, nanti abang pijitin Dinda. Ya, Bang Ronald merangkulku dan membujuk untuk ke kamar. Sri tampak cemberut dan melirik sinis ke arahku, ketika melihat Bang Ronald memuji dan berjalan merangkulku. Part 4.